Halo anak-anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evanggi Tobing di sini. Kali ini kita belajar tentang tata nama eter. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang alkohol. Nah, alkohol kan kemarin ciri-cirinya mengandung gugus OH. Jadi kamu jumpa senyawa yang mengandung gugus OH, berarti kamu sebutkanlah dia namanya alkohol. Nah, kali ini eter juga akan kita pelajari sama-sama bagaimana menentukan suatu senyawa disebut eter. Nah, ciri-ciri dari eter adalah mengandung gugus O. Nah, berbeda seperti alkohol kemarin kan mengandung gugus OH dan dia memiliki alkil sebanyak 1 ROH gitu kan. Nah, kalau dia untuk eter, dia memiliki 2 buah alkil, yang di kiri dan yang di kanan. Dengan ketentuan nanti, jika nanti jumlah atom C-nya lebih sedikit, kamu berikan dia nama alkoksi. Nah, sedangkan ketika jumlah C-nya lebih banyak, nanti kamu berikan dia namanya alkana. Oke, karena nama lain dari eter adalah alkoksialkana. Nah, supaya lebih mengerti, Miss langsung ke contoh soal. Misalkan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah eter karena ada gugus O. Oke, coba kita isi hanya CH3, CH2, 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 CH3. Nah, bagaimana cara menamakannya? Ya, berarti kita harus fokus kepada alkilnya. Kita lihat di sini O, ya kan? Berarti ada R1 di kanan, R2 di kiri. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat. Nah, ini ya, coba hitung C-nya di sini berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini C-nya sama dengan 3. Di kanan berapa C-nya? 1, 2. Berarti C-nya 2. Nah, seperti ketentuan tadi, jika jumlah C-nya lebih sedikit, kita buat namanya alkoksi, ya. Kita buat dulu di sini akhiran oksi. Oke. Jika C-nya jumlahnya banyak, berarti kita buat namanya alkana. Nah, sini kita buat ana akhirannya. Nah, jadi tata namanya kita lihat dulu. Jumlah C-nya 2. Nama atom C dalam bahasa Yunani jika jumlahnya 2 apa? Eta kan? Nah, eta itu kita gabungkan dengan oksi. Eta digabung dengan oksi, maka namanya adalah etoksi. Seperti itu. Nah, ini C-nya 3. Bahasa Yunani angka 3, propa. Maka propa dicampur dengan ana, berarti kita berubah namanya menjadi propana. Kira-kira seperti itu. Berarti dapat kita buat kesimpulannya apa? Nama senyawa ini adalah etoksi propana. Gitu ya. Etoksi propana. Itu dia. Oke. Contoh lain. Misalnya gini. Masuk O. Kita buat di sini. Nah, coba lengkapi halnya CH3, CH2, 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 CH3. Nah, lagi-lagi berarti ini kita bisa tentukan ini adalah senyawa eter ya, karena ada gugus O. Nah, kemudian kita perhatikan alkil di kiri dan di kanannya. Kita hitung, ini akan alkil di kiri berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti C-nya 4. Di kanan berapa? 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Yang mana jumlah atom C-nya lebih sedikit? Nah, ternyata kita menemukan jumlahnya sama. Sementara tadi untuk aturan tata namanya jumlah C-nya yang sedikit kita berikan akhiran oksi. Kalau C-nya lebih banyak kita berikan akhiran ana ya. Nah, bagaimana kalau sama? Ya nggak masalah. Nah, caranya ya tetaplah kita buat, mau dia jumlahnya sedikit atau banyak, berarti ada satu akhiran oksi dan ada satu akhiran ana. Bahasa Yunani yang keempat, buta. Berarti buta tambah oksi berubah menjadi butoksi. Nah, ini C-nya 4. Bahasa Yunani yang keempat, buta ya. Buta tambah ana berarti berubah menjadi butana. Berarti apa nama dari senyawa ini? Ya, berarti namanya adalah butoksi butoksi butana.
ya. Tapi jangan salah ya, mungkin di tempat lain atau di tata nama yang lain, nama alkoxilkan ini bisa juga seperti ini. Nah, misalkan ini kan kita anggap alkil. Nah, kalau C-nya 2 kan kita buat nama alkilnya apa? Etil ya. Oke, kalau C-nya 3, propil. Nah, nama dari senyawa etoksipropana bisa juga kita ganti menjadi seperti ini. Etil dengan propil, sesuai abjad mana duluan? Etil ya. Berarti kita buat namanya etil propil. Etil propil, baru kita buat ini namanya ether. Nah, sama aja, nggak masalah. Etil propil ether sama itu artinya dengan etoksipropana. Oksi berarti kan mengandung gugus ether. Ini ether, ya ini berarti senyawa ether gitu. Nah, kalau begini bagaimana? Kalau C-nya 4, nama alkilnya apa? Ya, ini nama alkilnya butil ya. Oke, ini ya butil juga. Berarti kalau nama lain dari butoksibutana bisa kamu buat, nah butil dengan butil sama-sama. Berarti ada 2 butilnya kan? Berarti kita buat di sini namanya dibutil. Berarti artinya 2 butil ya. Dibutil ether gitu. Nah, itu untuk senyawa yang lurus. Bagaimana kalau dia tidak lurus? Nah, misalnya seperti ini. Ya, kita masukkan gugus H-nya. Bukan gugus ya. Jumlah atom H-nya. Nah, oke. CH2, CH3. Nah, ini adalah senyawa ether kan? Karena ada gugus O. Nah, kalau tadi kan dia cuma lurus-lurus saja. Kalau cuma lurus ya gampang ya kan? Nah, bagaimana kalau strukturnya seperti ini? Nah, ingat ya, penamaan dari ether tetaplah kamu mulai dengan oksi. Dengan catatan jumlah atom C yang paling sedikit nanti kita berikan nama oksi. Berarti bisa kita simpulkan yang di kiri dan di kanan. Coba yang mana yang lebih pendek? Ya, yang sebelah kanan kan? Nah, yang sebelah kanan ini, inilah nanti yang kita sebutkan namanya adalah akhiran oksi, gitu ya. Nah, berarti yang di kanan ini kita buat nanti akhirannya ana karena dia lebih panjang. Nah, bedanya apa? Kita lihat di sini. Kalau dia sudah seperti ini modelnya, maka letak si ether itu harus dikasih, gitu ya. Nah, seperti yang panjang ini ya, yang panjang ini harus kita namai dulu, seperti nama hidrokarbon biasa. Bagaimana cara tata namanya? Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Ya, yang mana di sini batangnya? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Ternyata yang panjang itu yang ini ya. Ya kan? Nah, berarti ini adalah batangnya. Nah, ternyata di struktur ini kita jumpa juga cabang, ya. Maka dalam menomori, maka kita mulailah nomornya atau rantainya itu dari yang terdekat dengan gugus ether. Di nomor berapa? Kita lihat nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Ternyata ethernya itu terletak di nomor 2. Oke, setelah itu pelan-pelan ya kita bahas ya. Ini kan tadi oksi. Kita lihat berapa jumlah atom C-nya? 2. Bahasa Yunani yang kedua eta. Berarti eta bergabung dengan oksi berarti menjadi etoksi. Lalu kita buat atau kita tunjukkan letak etoksi itu di nomor berapa pada rantai C terpanjang? Nomor 2. Berarti namanya ini berubah menjadi 2 etoksi. Berarti bisa kita simpulkan yang etoksinya itu terletak di nomor 2 gitu. Ada ether di nomor 2. Nah, selanjutnya apa? Nah, kalau dia struktur alkil satunya lagi, dia memiliki cabang, maka cabangnya namai dulu. Cabangnya di nomor berapa? Nomor 3. Kita buat di sini 3. Ini kan gugus metil ya. Nah, atau cabang metil. Berarti 3 metil. Nah, masukkanlah dia berapa jumlah batangnya? Bahasa Yunani dari 5. Penta, berarti ini nanti kan pentana. Ya udah, berarti namanya 2 etoksi 3 metil pentana gitu. Bisa ya? Nah, ini contoh berikutnya. Nah, ini bisa kita simpulkan ini juga merupakan senyawa ether. Nah, sama seperti tadi, fokus. Lihat di sini mana yang jumlah atom C-nya yang banyak, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita hitung sebelah kanan. 1 2 3 4.
Kalau di kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata lebih panjang sebelah kiri. Nah, seandainya pun nanti kamu menemukan jumlah atom C yang lebih sedikit di sebelah kiri, berarti kan nanti akhiran oksi yang di kanannya lebih panjang, tetaplah penamaannya itu dari alkoksi dulu baru alkana gitu ya. Hati-hati ya. Nggak masalah posisi, yang penting patokan kamu siapa yang paling sedikit dia jumlah atom C-nya berarti berikan nama akhiran oksi, kalau yang panjang akhiran ana. Oke. Nah, ini kita bisa simpulkan tadi ini jumlah C-nya berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Di kanan berapa? Nah, ini ternyata lurus saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C-nya 6. Berarti nanti nama akhirannya ini adalah apa nak? Oksi ya. Bahasa Yunani 4. Butana. Berarti butoksi. Kalau C-nya 6. Nah, akhiran ana nanti ya. Bahasa Yunani 6. Heksa. Berarti heksana. Gitu ya. Oke, jangan lupa kalau seperti ini dia, cabangnya ada yang membelok. Nah, ini dia, ini kan lurus. Oke, maaf ya agak bengkok-bengkok, agak buru-buru nih. Oke, lihat tata namanya butoksi. Jangan lupa kalau dia nggak lurus rantainya berarti kamu harus kasih tahu letak siapa ini? Si ether. Dari mana kita kasih nomornya? Lihat dari cabang, dari batang yang terpanjang. Kita mulai dari sini ya. Karena kalau dari kanan dia jumpa nomor 4 ethernya. Berarti kita simpulkan memberikan nomornya dari bawah ya. 4, 5, 6. Di nomor berapa ethernya? Nomor 3. Berarti kita bisa buat namanya 3 butoksi. Berarti di nomor 3 ada gugus ethernya ya. 3 butoksi lalu masuk batangnya. Heksana. Oke. 3 butoksi heksana. Tapi kalau ada cabang ya duluan cabangnya baru batangnya gitu ya. Mudah ya nak ya. Oke, kita lanjut latihan soal. Dikerjakan dengan baik ya nak.